Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 2004 melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan Student Centered Learning atau SCL. Student Centered Learning diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendekatan Problem Based Learning atau PBL dengan menerapkan 7 langkah tutorial dan small group discussion dipilih sebagai metode SCL yang digunakan dan dilakukan sampai tahun 2016. Pada tahun 2017 dilakukan inovasi metode pembelajaran small group discussion di KGUMY dengan menginsersikan pendekatan case based learning atau CBL dalam kegiatan tutorial. Pada metode CBL, berbagai variasi kasus klinik diberikan sebagai trigger diskusi dengan bertujuan untuk lebih membekali mahasiswa untuk bisa mengambil keputusan klinik atau clinical judgment yang didasarkan pada evidence yang kuat dalam menghadapi kasus pasien di klinik. Penggunaan problem atau masalah membuat pembelajaran mahasiswa menjadi konstruktif dan kontekstual. Masalah merupakan titik awal dalam kegiatan diskusi mahasiswa. Masalah digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu yang menimbulkan suatu pertanyaan dan membutuhkan suatu penjelasan. Isu pembelajaran yang muncul selanjutnya menjadi pemicu mahasiswa dalam proses belajar mandiri. Isu dapat berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas dari permasalahan awal, namun tetap dalam konteks yang sesuai. Ciri khas dari small group discussion problem-based learning adalah dilakukan dalam 7 langkah atau 7 jumps berikut ini. 1. Mengklarifikasi istilah atau konsep. 2. Menetapkan permasalahan. 3. Menganalisis masalah. 4. Menarik kesimpulan dari langkah ketiga. 5. Menetapkan tujuan belajar. 6. Mengumpulkan informasi tambahan atau belajar mandiri. 7. Mengsintesis atau menguji informasi baru. Langkah-langkah tutorial PBL. Istilah-istilah dalam skenario yang belum jelas atau menyebabkan timbulnya banyak interpretasi perlu ditulis dan diklarifikasi lebih dulu dengan bantuan kamus umum, kamus kedokteran, dan tutor. Ada cuplikan video dari tutorial PBL bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pembukaan dan klarifikasi istilah akan dibantu oleh tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita melanjutkan diskusi untuk tutorial blok 15, yaitu pertemuan skenario kedua, masih dengan skenario PBL pada pertemuan 1 ya. Hari ini siapa yang akan menjadi ketua? Saya dokter. Amazona, baik, sekretarisnya? Ayo dok. Dia, oke. Baik, silahkan bersiap Amazona dan dia. Waktu saya persilahkan, nanti silahkan diatur untuk diskusinya. Bagi yang ingin menyampaikan pendapat, harap nanti bisa raise hand ya, nanti supaya ketua dapat mengarrange diskusinya. Oke, dapat kita mulai saat ini. Mungkin dimulai dengan hafalan surat pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan tutorial pada pagi hari ini, marilah kita membaca ta'awudz, doa belajar, dan juga surat Al-Alaq ya teman-teman. Ingin membandingkan 2 ekstrak herbal sebagai obat tumor dalam menurunkan skor plak. Baik, untuk skenario sudah dibacakan, mari kita melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu klarifikasi istilah. Dari skenario, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ingin diluruskan terlebih dahulu terkait istilah yang belum dipahami teman-teman? Ya, jika ada yang belum dipahami.
bisa raise hand ya kalau misalkan ada. Langkah kedua, menetapkan permasalahan. Masalah-masalah yang ada dalam skenario diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas menggunakan kalimat tanya seperti apa, mengapa, bagaimana. Mulai dari permasalahan yang menjadi pemicu atau trigger hingga ke isu atau pertanyaan terkait dengan pengetahuan atau teori yang lebih luas. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu merumuskan masalah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan Alivia. Apa saja jenis dan desain penelitian yang ada di kedokteran? Jenis dan desain penelitian. Oke. Selanjutnya untuk Dena Cantika. Apa saja manfaat dari masing-masing desain penelitian? Manfaat dari masing-masing desain penelitian. Baik. Atau kelebihan? Berarti kelebihan dan kekurangan sekalian. Langkah ketiga, menganalisis masalah. Masalah-masalah yang sudah ditetapkan dianalisa berdasarkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya atau brainstorming. Pada langkah ini, setiap anggota kelompok dapat mengemukakan penjelasan tentatif, mekanisme, hubungan sebab akibat, dan lain-lain tentang permasalahan. Pada langkah ini, belum diperkenankan untuk membaca sumber pustaka yang ada, dengan maksud memastikan pemahaman terhadap teori yang ada, bukan sekedar hafalan saja. Jenisnya mau dilengkapin kuasi eksperimental. Itu karena kalau misalnya penelitian itu ada dua, yang eksperimental itu ada dua, ada kuasi eksperimental sama true eksperimental. Kalau yang true itu kita bisa mengontrol banyak variabel. Sedangkan kalau kuasi itu kita hanya bisa mengontrol beberapa. Langkah keempat adalah menarik kesimpulan dari langkah ketiga. Jadi hari ini kita telah membahas tentang jenis dan desain penelitian dari masing-masing skenario. Terus juga kita telah membahas tentang desain penelitian. Tadi ada dua, yang eksperimental maupun non eksperimental. Terus dari eksperimental sendiri itu ada eksperimental true atau murni dan eksperimental yang kuasi atau palsu. Terus untuk yang non eksperimental atau disebut juga dengan observasional itu kita menggunakan 3 desain yang utama, ada cross sectional, case control, dan juga cohort. Pengetahuan atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dirumuskan dan disusun sistematis sebagai tujuan belajar atau learning objective. Tujuan belajar mandiri atau LO lebih ke arah mana tadi yang masih memerlukan penguatan. Jenis penelitian ya, Iya dokter. jenis penelitian. Terus sama analisis datanya. Teknik sampling bagaimana? Apakah kalian sudah menguasai? Mungkin boleh minta maaf. Ya, mungkin teknik sampling kan sampai rumus ya. Rumus Iya. itu belum ditampilkan. Nah, besok pada saat pertemuan kedua, mohon sudah disiapkan. Jadi sumber-sumber belajar itu nanti bisa share screen ya di pertemuan kedua. Bukan hanya sekretaris saja yang melakukan share screen, tapi dari kalian sendiri nanti bisa menampilkan share screen kalau memang ternyata ada sumber belajar yang tinggal ditampilkan gitu ya. Oh, ini ada rumusnya seperti ini gitu ya. Itu ada bagan untuk uji analisa data seperti itu. Silahkan nanti masing-masing menambahkan untuk melengkapi informasi yang sudah kita dapatkan pada hari ini gitu ya. Baik, dokter. Dokter, apakah kita perlu untuk membahas variabel juga dokter? Iya, seharusnya masuk ya. Berarti variabel bisa ya ditambahin. Jenis-jenis variabel. Variabel penelitian. Langkah keenam, mengumpulkan informasi tambahan atau belajar mandiri. Kebutuhan pengetahuan yang ditetapkan sebagai tujuan belajar untuk memecahkan masalah dicari dalam bentuk mandiri melalui akses informasi melalui internet, jurnal, perpustakaan, kuliah, dan konsultasi pakar. Langkah ketujuh, mensintesis dan mengevaluasi dan menguji informasi baru hasil belajar mandiri setiap anggota kelompok. Itu sama-sama menggunakan resin komposit dengan fillernya itu glass atau filler kaca. Lalu untuk jenis dan desainnya itu sama, yaitu eksperimental laboratoris in vitro. Terus untuk jumlah dan ukuran sampel di sini
jumlah dan ukuran sampel dari penelitian saya itu 36 sampel dengan ukuran panjang 25 mm, lebar 2 mm dan tinggi 2 mm. Sedangkan untuk jurnal yang saya resum itu ukurannya 25 mm dikali 2. Bagi yang memiliki kepeminatan dalam bahasa Inggris, program studi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyediakan PBL dalam bahasa Inggris. Alright, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another session of PBL session tutorial block 15. Before we start, let's pray together. What are the research design for each students of each students? Does anyone have any question about what Dr. Arya just said? Okay, anyone? Yes, basically you wrote it already, right? Yeah, so Goals. it's this. This you wrote. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the second session of PBL2. Before we start our meeting today, let's pray together. See Putri's explanation about research design. It says establish the decision-making process, conceptual structure of the investigation, and then the methods of analysis used to address a central research problem of your study. Because if I CBL atau Case Based Learning merupakan bentuk small group discussion dengan memberikan satu kasus dalam satu kali pertemuan, dengan kasus-kasus tersebut ditulis sebagai suatu problem yang dapat memberikan informasi secara lengkap terkait penggalian riwayat pasien, hasil temuan pemeriksaan fisik, sematogenasi, dan laboratorium dari pasien. CBL mengarahkan mahasiswa untuk melakukan diskusi tentang diagnosa yang tepat dan mendorong clinical reasoning. Langkah-langkah dalam diskusi CBL meliputi yang pertama adalah menetapkan permasalahan atau tujuan belajar yang spesifik. Setiap mahasiswa menyampaikan penetapan permasalahan yang bisa menjadi isu pembelajaran dari kasus yang dipaparkan. Jika isu pembelajaran spesifik yang ditetapkan oleh mahasiswa kurang lengkap, maka fasilitator atau tutor akan menambahkan penetapan permasalahan agar tujuan diskusi tercapai. 2. Menganalisis masalah berdasarkan brainstorming dan self-study di sebelum tutorial berlangsung. Setiap mahasiswa harus sudah membaca dan mempelajari kasus yang diberikan sebagai pemicu atau trigger sebelum diskusi CBL. Saat melakukan analisis, tidak diperkenankan membuka catatan dan membacanya. Mahasiswa harus sudah siap dengan materi yang akan didiskusikan. 3. Membuat kesimpulan atau pemecahan masalah dari kasus. Mahasiswa secara bersama-sama membuat kesimpulan dari pemecahan kasus dengan difasilitasi oleh tutor. Mahasiswa membuat kesimpulan tentang isu pembelajaran yang masih perlu dipelajari kembali dalam self-study atau belajar mandiri setelah diskusi. Anamnesis, terus ada uji RK-nya, terus ada pemeriksaan intraoral terkait lesinya. Monggo. Oh iya, silakan. Menurut yang punya Hayden yang intraoral tadi, itu sebagai dokternya kita tuh bisa melihat lesinya itu tadi kan bentuknya udah disebutin dengan bentuknya gimana, terus jumlahnya,
ukurannya, warnanya, tekstur. Kita kan belum boleh memastikan itu karsinoma squamous cell kalau belum dilakukan uji patologi anatomi ya. Nah itu sama aja ya, jadi kita baru suspek itu artinya oh ini gejalanya seperti stomatitis kontak alergika tapi belum bisa dipastikan ya. Terus yang berikutnya jangan lupa setiap kasus ada diferensial Diagnosis. Nah, monggo dibahas, silakan. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya, Dalam diskusi tutorial perlu dimunculkan learning atmosphere, disertai iklim keterbukaan dan kebersamaan yang kuat. Mahasiswa bebas mengemukakan pendapatnya tanpa khawatir apakah pendapatnya dianggap salah, remeh, dan tidak bermutu oleh teman yang lain. Karena dalam tutorial, yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa berproses memecahkan masalah dan bukan kebenaran pemecahan masalahnya. Ketua diskusi memimpin diskusi dengan memberikan kesempatan setiap anggota kelompok untuk dapat menyampaikan ide dan pertanyaan. Mengingatkan bila ada anggota kelompok yang mendominasi diskusi serta memancing anggota kelompok yang pasif selama proses diskusi. Ketua dapat mengakhiri brainstorming bila dirasa sudah cukup dan memeriksa sekretaris apakah semua hal yang penting sudah tertulis. Ketua diskusi dibantu sekretaris yang bertugas menulis hasil diskusi. Tutor yang bertugas sebagai fasilitator akan mengarahkan diskusi dan membantu mahasiswa dalam cara memecahkan masalah tanpa harus memberikan penjelasan atau kuliah mini agar tercapai tujuan dari pembelajaran blok yang telah ditetapkan.